Yo guys, saya mau memberi informasi beberapa hal yang menarik untuk saham Telkom ya. Tapi sebelum itu mungkin saya ingin lihat dari segi teknikal dulu. Nah, teman-teman sudah melihat bahwa secara teknikal di beberapa bulan terakhir saham Telkom ini menurut saya sih stabil ya. Stabil, masih terkontrol di area 2000-an, 2500 sampai di 3000-an. Jadi ini bukan perusahaan yang ketika ada kepanikan market dia langsung anjlok drastis. Jadi ini lumayan cukup bagus dari segi kestabilan saham ya. Karena kalau memang teman-teman mencari dari segi brokermologi, itu pasti akumulasi besar dari broker ZP. Nah, kita lihat dari segi teknikal. Kalau kita teknikal itu sekali lagi saya ingatkan bahwa itu subjektif ya. Subjektif tergantung si analis, dia mau memberikan analisis seperti apa ya. Kalau saya sih sederhana aja sih ya. Jadi kalau misalkan kemudian hari nanti ada penurunan suku bunga, pasti Telkom ini salah satu perusahaan yang akan harusnya menjadi perusahaan yang mendapat sentimen bagus. Ya, ini rencana yang saya harapkan. Tapi kalau misalkan masih terjadi ketidakpastian ya tentu ini menjadi plan yang tertunda gitu. Mungkin nanti akan kedepannya pasti akan naik. Kenapa kok saya yakin kalau saham Telkom ini akan naik ya. Pertama, teman-teman harus ingat, sektor yang tetap bertahan ketika adanya stagflasi, adanya resesi apa? Orang masih menggunakan handphone, orang masih menggunakan atau membutuhkan internet. Jadi Telkom ini menurut saya dari segi fundamental sangat bagus di sektornya. Tapi sekarang kan tinggal bagaimana caranya mereka itu melakukan efisiensi dari sebuah kinerja. Dan kalau kita lihat dari historisnya, dia itu masih menyisakan yang namanya gap di area 3000-an, 3300, kemudian yang tertinggi ada di 3700. Coba kita cek ya. Jadi yang tertinggi itu ada di area 3720. Ya, apakah dia akan naik ke sana atau tidak ya tergantung dari segi kinerjanya nanti ke depannya. Yang jelas dalam jangka pendek atau jangka panjang atau jangka menengah dia mestinya bisa naik ke sana. Jadi itu adalah menjadi target 3.800 itu adalah target untuk si Telkom. Kalau misalkan dia akhirnya rebound dengan pola seperti ini, teman-teman searching aja di Google, ini pola apa? Nah, biar kita sama-sama belajar, kita sama-sama mengingat. Nah, berikutnya, jadi kalau teman-teman ambil akumulasi sekarang ya sebenarnya nggak masalah. Kenapa saya bilang seperti itu? Coba teman-teman kita hitung-hitungan dengan potensi dividen ya yang akan didapatkan investor Telkomsel. Kalau misalkan teman-teman punya harga saham di 3.000 aja ya, di 3.000 ya, itu teman-teman masih ada dividen yieldnya itu masih di atas 7% potensinya. Jadi di 2025 mungkin teman-teman yang punya di 3.000 pasti dapat kemarin dividen sekitar 7%. 7,2, kemudian di 2026 7,6. Dia akan meningkat di 2027, kemudian di 2028 ada sedikit penurunan, tapi kita belum tahu nih apakah nanti ada perbaikan kinerja karena ini masih menggunakan data dari suku bunga yang saat ini, kemudian data-data makroekonomi dan mikro juga. Ya, jadi ini adalah proyeksi saya, termasuk juga dari teman-teman yang punya dividen punya saham di 2710. Di mana kalau kita prediksi, kita proyeksikan dividennya masih di angka 8% ke atas. Jadi dengan dividen setiap tahun segitu menurut saya bukan hal yang perlu kita khawatirkan. Ditambah lagi kalau misalkan plan ini berhasil ya, dia mengalami pola reversal ya dengan target 3.800, teman-teman yang punya di 3.000 itu sudah profit berapa? Coba hitung. 20-an%. Kemudian punya di 2.700 40-an persen. Tapi kalau teman-teman cari di brokermologi, average market maker itu pasti di 3.600. Jadi kalau dia naikin sampai di 3.800 itu belum profit. Mereka itu ada emisi-emisinya. Jadi paling enggak 4.000-an lah gitu. Itu target. Jadi teman-teman analisis kembali apakah saham ini menarik. Kalau misalkan menurut teman-teman menarik, menurut saya sih kalau misalnya teman-teman ambil akumulasi dan dia anjlok ke bawah, itu teman-teman masih punya kekuatan dividen di sana. Teman-teman masih mendapatkan profit dari dividen sembari menunggu saham itu kembali ke 4.000. Kemudian ada juga di sama sektornya gitu. Ini juga saham yang bagus, fundamentalnya juga di 3.000-an nilainya.
tapi butuh kenaikan menurut saya. Kenapa? Karena dia transaksinya masih sedikit, nggak sebesar yang tadi Telkom, tapi saham ini memiliki potensi fundamental yang bagus di 3.000-an. Tapi entah apakah dia bisa atau enggak ya. Kalau besok ada kepanikan market, maka mau nggak mau dia akan anjlok dulu ke sini. Tapi kalau misalkan suku bunga tiba-tiba dipotong dan lain sebagainya, ya ini potensial teman-teman. Ini masih potensial, ya sampai di 3.200. Tapi teman-teman harus pelajari lebih dulu gitu. Potensinya seperti itu enggak. Nah, kemudian ketika teman-teman melihat berita bahwa LKH borong saham sawit, teman-teman berpikir nggak saham sawit apa yang belum naik? Ini salah satu saham sawit yang belum naik. Teman-teman searching aja. Ini perusahaan memiliki bidang energi terbarukan dari pengolahan sawit itu. Nah, itu juga menjadi program dari pemerintah saat ini. Jadi, ini bisa dilirik ya. Kalau misalkan plannya berhasil, karena kan kalau saya lihat dari transaksi ini masih proses akumulasi. Jadi masih cukup berat karena yang punya di harga atas ini banyak. Jadi mereka itu harus berikan sahamnya dulu supaya akumulasinya bagus gitu. Jadi kalau misalkan plannya berhasil, ini akan seperti ini nanti potensi pergerakannya. Jadi teman-teman juga harus mengambil momentum lah. Kalau bisa ya dengan target, ya saya sudah punya sahamnya, kemarin juga sudah ngambil dividen. Jadi saya pengennya jualnya di harga 1.000-an lah, mudah-mudahan tercapai. Yang terakhir saham punyanya Thanos gitu, Thanos. Kalau teman-teman mau lihat, perusahaan ini dijual terus ya oleh induknya. Tapi induknya itu memiliki jumlah saham yang cukup banyak. Artinya dia percuma kalau misalkan dia banting sekarang. Artinya kalau dia anjlokkan sekarang dengan transaksi yang sepi, rugi kalau mereka mau jualan. Menurut saya sih paling enggak mereka naikkan dulu supaya ramai ya, kayak Pani lah. Pani dinaikkan ramai, akumulasinya ada 400 miliar, akhirnya retail nyangkut di 19.000 sampai 16.000, itu jumlah duitnya itu lebih besar dari 400 miliar. Nah, kalau kayak gitu kan enak bisa jualan. Tapi kalau sepi transaksinya seperti ini, ya gimana mau jual? Makanya ya ini juga bisa menjadi saham yang menarik untuk teman-teman lihat. Tapi resikonya sangat besar karena valuasinya yang mahal. Kalau yang 3 tadi sebelumnya itu valuasinya murah, dan teman-teman silahkan tebak itu sahamnya apa.